Setelah lebih kurang 4 tahun belajar di pesantren Al-Khairiyah, ayah meneruskan pendidikannya ke pesantren Bustanul Huda di ibu kota Kecamatan Blangpidi, sebuah pesantren Ahlussunnah wal Jamaah seperti pesantren Al-Khairiyah. Pesantren ini dipimpin oleh seorang ulama besar yang datang dari Aceh Besar, yaitu Syekh Mahmud. Pesantren Al-Khairiyah merupakan pesantren pertama bagi kegiatan pembangunan pesantren di Aceh Selatan, yang termasyhur pada waktu itu. Kebanyakan santrinya setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren ini, melanjutkan ke pesantren Bustanul Huda, namun sangat disayangkan, pesantren Al-Khairiyah ini ketika sedang megah-megahnya, akhirnya terhenti, karena ditinggalkan pengasuhnya Tengku Haji Muhammad Ali Lampisang yang kembali ke kampungnya di Aceh Besar. Sungguh pun demikian, Allah SWT pada akhirnya menjadikan Kecamatan Labuhan Haji sebagai kecamatan yang mempunyai pesantren terbesar lagi dengan kembalinya ayah dari Sumatera Barat dan Tanah Suci Mekah, hingga beliau mendirikan sebuah pesantren baru yang dipimpinnya sendiri, di mana pengembangan ilmu keislaman pada seluruh pesantren di daerah Aceh tidak terlepas dari peranan pesantren baru ini. Di pesantren Bustanul Huda, beliau mempelajari kitab-kitab yang masyhur di kalangan ulama Islam mazhab Syafi'i seperti Lanatut Talibin, Tahrir dan Mahali dalam ilmu fikih, Alfiyah dan Ibnu Aqil dalam ilmu bahasa Arab. Demikian seterusnya, dalam ilmu tauhid dan lain-lain. Konon, di pesantren itu beliau termasuk santri yang cerdas. Hal ini aku ketahui berdasarkan sebuah surat yang dikirimkan kepadaku oleh Ustadz Ismail, seorang ustadz di Filipina yang berasal dari Kecamatan Blangpidi Aceh Selatan, yang saat itu bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila. Beliau banyak memuji ayah dan menuturkan bahwa ayah adalah santri terpintar di antara para santri yang belajar di pesantren Bustanul Huda pada masa itu. Ayah pernah pula menceritakan padaku, bahwa setelah beberapa tahun belajar di pesantren Bustanul Huda, maka terjadi satu masalah antara beliau dengan Tengku Syekh Mahmud tentang masalah berzikir dan bersalawat sesudah salat di masjid. Zikir dan solawat itu pada umumnya diamalkan di masjid di desa-desa Aceh, dengan cara jahar dan suara keras. Beliau mengatakan, bahwa itu tidak boleh. Alasan yang dikemukakan itu, tentang tidak bolehnya membaca zikir dengan jahar, antara lain berdasarkan Al-Quran Juz 9, Surat 7, Al-A'raf, Ayat 205, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Karena itu maka berzikir, apakah itu tasbih, tahlil, doa dan membaca Al-Quran, hendaklah berpelan, jangan dibaca keras-keras. Kemudian dalam Al-Quran, Juz 15, Surat 17, Al-Isra, Ayat 110, Allah berfirman. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Ini menunjukkan, jangankan di luar salat, dalam salat pun kita dilarang membaca semua bacaan dengan suara keras, dalam arti terlalu berlebihan. Oleh sebab itu, dalam kitab Fathul Muin sebuah kitab yang terkenal dalam dunia pesantren karangan Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fani, diterangkan bahwa terlalu keras bersuara dalam zikir dan doa di masjid, dapat menimbulkan keraguan dan pada orang yang salat, maka wajar bila hukumnya haram. Itulah antara lain alasan ayah pada waktu itu, tetapi pendapat ayah ini ditolak oleh guru beliau, Syekh Mahmud. Tentu saja Syekh Mahmud sendiri mempunyai dalil dan alasan yang membolehkannya.